Duh, badanku sebenarnya lelah sering dapat shift malam. Huh, tapi apa daya, aku harus tetap bekerja membantu keuangan keluarga. Kalau kamu shift malam gini, anakmu sama siapa, Mal? Sama ayahnya. Kasihan Putri, harusnya di umur dia yang masih kecil, aku sebagai ibu bisa lebih banyak waktu menemani di pertumbuhan usianya. Walau harus bantu ekonomi keluarga, tapi aku bangga dengan Mas Edi. Karena walau orang tuanya keluarga terpandang, kaya raya, tapi suamiku tetap memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ya, walau konsekuensinya kita memulai dari bawah sejak menikah. Kasihan istriku, dia sudah bekerja keras membantuku, tapi malah jadi korban fitnah tetangga. Sebagai suami, aku harus bisa menenangkannya dan mengingatkannya untuk fokus hanya pada keluarga kecil kami. Males banget deh keluar rumah mau berangkat kerja. Bu Tati dan yang lainnya pasti lagi ngegosip. Dan aku sering jadi bahan gibahan mereka. Heran, emangnya salah ya kalau aku punya mertua orang terpandang yang memiliki toko serbaguna besar, tapi anaknya yaitu Mas Edi, dan aku memilih untuk mandiri, nggak bergantung sama mertua. Udah jangan mikirin omongan tetangga lagi. Berangkat, Gi. Mereka tuh anggap kalau aku istri yang bikin rezekimu turun. Jelek. Padahal keluargamu orang berada. Biarin aja mereka ngomong apapun. Yang penting kan kamu gak gitu. Ya, tapi kan aku juga punya perasaan kalau difitnah begitu terus. Tapi ya sudahlah. Buat apa juga dibawa stres? Hilang sukacita lah. Untuk sesuatu yang gak ngaruh apa-apa ke kehidupan kami. Mari, Bu. Iya, mari.
Kamu gak apa-apa? Putri, gimana? Alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Putri juga. Tapi rumah kita... Semua habis. Ludes. Aku harus bantu warga. Kasihan. Takutnya ada yang terjebak di dalam rumah terbakar. Aku ikut, Mas. Siapa tahu bisa membantu. Kamu duluan aja, biar Putri aku titip ke yang lain. Kenapa menangis? Mama masih di dalam rumah. Mas, ini anaknya Ibu Tati. Mama masih di dalam rumah. Harusnya aku nggak usah mempedulikannya. Ini urusan dia. Toh selama ini Bu Tati yang paling keras ngomongin aku. Dia juga yang bikin orang-orang ikut ngejauhin aku. Tapi ngeliat anaknya bilang kalau ibunya masih di dalam sana, aku jadi kasihan dan ikut panik. Rasa sakit hati ini seketika hilang gitu aja. Aku harus membantu Bu Tati keluar. Tolong jaga dia. Ya, Mama jangan pergi. Sayang, Mama harus pergi sebentar. Jangan takut. Mala, kamu serius mau balik? Bu Tati masih di dalam. aku tahu ini nekat. Dan mungkin aja bisa-bisa aku nggak keluar lagi dari sini. Tapi kalau aku diam aja, gimana kalau ternyata ada orang yang masih bisa diselamatkan, namun aku nggak lakukan apa-apa? Aku akan merasa bersalah. Duh, hatinya ngeri banget. Mungkin keselamatanku cuma 50-50. Semoga aku bisa selamat. Jujur, aku takut. Tapi gimana kalau ternyata aku bisa menyelamatkan Bu Tati sehingga anaknya masih bisa punya ibu? Tolong, Api! Kalau kita berhenti di sini, Bu Tati nggak bakal keluar, Pak. Bu Tati! Tolong. Ya Allah, Bu Tati! Kasihan sekali dia ketakutan setengah mati duduk di pojok rumahnya sendiri. Dia pasti nggak bisa mikir untuk keluar dari sini. Ayo, bangun Bu. Kita keluar sekarang. Malah aku takut.
takut. Aduh, badanku terasa berat banget. Nafasku mulai sesak, kepalaku muter, dan hawa panasnya kayak unsuk sampai ke dada. Mas Edi, banyak warga lain juga. Tapi aduh, semua kok jadi gelap. Mas, jangan. Bahaya. Istri saya masih di dalam sana, Mas. Malah nggak bisa ikut keluar. Dadaku rasanya langsung kosong. Dia yang selalu mau jadi orang pertama buat nolong orang. Sekarang Aku di mana? Kepalaku juga masih terasa berat. Badanku terasa nggak enak. Oh, ada Mas Edi di sini. Alhamdulillah ya Allah. Aku ternyata masih bisa hidup. Aku selamat. Senangnya. Mas Edi. Dari cara Mas Edi ngomong, aku tahu beberapa hari ini pasti berat banget buat dia. Dan pas dia cerita tentang gimana warga langsung bantu untuk nyelamatin aku cuman bisa diam. Ya ampun, ternyata aku udah sedekat itu sama kemungkinan terburuk. Dari situ aku baru sadar kalau ternyata hal yang paling penting itu adalah masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih keluarga, dan masih dikasih kesempatan untuk pulang. Musibah itu datang begitu cepat. Bukan hanya menghancurkan rumah kami, tapi juga menghancurkan rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar lokasi ledakan. Banyak keluarga yang kehilangan kenangan yang telah mereka simpan bertahun-tahun di rumah-rumah yang terbakar itu. Kini, perumahan tempat kami tinggal sedang dibangun lagi. Sedikit demi sedikit, puing-puing yang berserakan mulai dibangun jadi rumah-rumah baru. Kami memulai semuanya lagi, perlahan dengan bantuan orang-orang yang masih peduli. Kadang musibah datang membawa kehilangan, tapi di saat yang sama, mengajarkan siapa saja yang benar-benar tulus hadir saat kita jatuh. Rumah-rumah yang dulu hangat dan penuh cerita, sempat jadi puing dan abu.
Tapi perlahan, kehidupan mulai tumbuh lagi. Seluruh warga korban ledakan mendapat santunan dari perusahaan Depo Nusantara Energi. Dan keluarga Mas Edi juga memberi bantuan pada kami. Hal ini membuatku sadar, ternyata kami nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Bantuan paling berarti bukan cuma tentang materi, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat hidup kita lagi hancur-hancurnya. Bagian ini masih goyang. Setelah semua Ya, yang coba terjadi, ganjel. aku mulai Bagus, Pas. percaya. Mungkin, ya nggak semua orang benar-benar membenciku. Malah. Ibu minta maaf ya Malah. Selama ini ibu salah sangka sama kamu, ternyata pekerjaan kamu selama ini sangat mulia. Bahkan kamu yang nyelamatin ibu. Udahlah Bu, nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kan sekarang semuanya udah baik-baik aja. Ya kan? Sejak kejadian itu semua berubah. Nggak ada lagi orang-orang yang menghakimiku. Nggak ada lagi tatapan penuh prasangka setiap kali aku berangkat kerja. Dan untuk pertama kalinya, lingkungan ini benar-benar seperti rumah.